Alhamdulillah puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di sekolah ternak Desa Selur dalam keadaan sehat walafiat. Monggo dipun syukuri kanthi kauli alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam mugi tercurahkan kepada Nabi Ageng Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu sahabatnya nanti di yaumul kiamat. Yang saya hormati Mas Giarto yang dalam hal ini selaku ketua program Mancing Desa Selur dari Universitas Brawijaya, juga ada Pak Agus Nindi yang dari Brawijaya, ada Mas Arif itu yang Gustiranda Ino, juga ada Mas Andi, kemudian ada Pak Santo juga mahasiswa dari Fakultas Pertanian dan Teknik Universitas Brawijaya, juga yang saya hormati rekan-rekan ketua kelompok ternak se-Desa Selur, seluruh undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang berbahagia. Terima kasih. Pertama, atas nama pemerintah Desa Selur saya mengucapkan selamat datang kepada tim dari Universitas Brawijaya Malang, juga kepada panjenengan semua kelompok ternak Desa Selur. Yang kedua, bahwasanya ini adalah dalam rangka untuk kegiatan mancing fun yang ada di Desa Selur antara Universitas Brawijaya Malang dengan Desa Selur, yang pada hari ini kita akan masuki pada tahapan yaitu pelatihan ternak yang ada di Desa Selur. Sebetulnya jenengan semua sudah terbiasa melakukan ternak, namun mungkin ada hal-hal yang perlu sangat dipahami agar supaya nanti ke depan ternak yang ada di Desa Selur, utamanya itu adalah ternak yang dalam naungan pemerintah Desa Selur itu nanti betul-betul lebih maksimal lagi ke depan. Dan perlu kami sampaikan bahwasanya nanti insya Allah setelah adanya pelatihan ternak ini nanti, bagian dari kegiatan program mancing fun nanti juga akan diadakan studi banding yang insya Allah itu nanti akan kita laksanakan dalam tahun ini. Artinya dalam tahun 2022 ini nanti yang terlibat adalah insya Allah ketua kelompok ternak. Kita akan studi banding ke Malang, gimana? Malang insya Allah nanti terkait dengan teknis penjadwalan itu nanti akan kita bahas dalam sesi berikutnya. Kemudian kami dari pemerintah desa perlu kami sampaikan kepada ketua kelompok ternak Desa Selur bahwasanya kegiatan program yang sudah kita lakukan dari pemerintah Desa Selur mulai tahun 2021 dan 2022 dalam rangka untuk melengkapi administrasi itu nanti bahwasanya memang sekaligus hari ini kita lakukan penandatanganan naskah hibah daerah atau desa. Nah itu nanti aset yang sudah kita keluarkan dari pemerintah Desa Selur mulai tahun 2021 sampai 2022 itu adalah mutlak kita hibahkan kepada kelompok. Dan nanti ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Pertama yaitu nanti panjenengan semua kita bersepakat untuk membentuk kelompok atau gabungan kelompok dari 46 kelompok itu berupa gabungan kelompok ternak. Nanti kewajibannya Gapoktan itu nanti adalah setiap tahun melaporkan perkembangan ternak panjenengan semua. Dan Gapoktan itu nanti juga akan meminta laporan, istilahnya laporan dari kelompok ternak masing-masing. Dan Gapoknak yang akan kita bentuk nanti adalah nanti setelah ini kita hibahkan itu nanti adalah melaporkan setiap tahun itu kepada desa. Jadi jangan istilahnya sampun berpikir hibahnya berarti kita leluasa untuk desa teknologi itu boten. Tetap itu nanti berkesinambungan. Oke, ada bersyaratnya gitu. Jadi hibah bersyarat namanya. Hibah bersyarat
Nah itu nanti secara teknis ini mungkin akan kita bahas setelah materi-materi yang disampaikan oleh Pak Yarto atau mungkin dari Pak Agus dan lain sebagainya itu nanti selesai. Jadi nanti kita buat gabungan kelompok ternak sedesa seluruh itu nanti setelah acara ini. Pilih mekaten yang bisa saya sampaikan yang pasti nanti pada kesempatan hari ini itu nanti insya Allah buritan bensin ada, jujur aja begitu. Tapi karena dalam program efek ini adalah mungkin ya sedikit dibanding itu kemarin itu kita bermusyawarah itu kuotanya itu cuma 30 orang, kan itu mesti meri rame. Nah akhirnya nanti bensin itu nanti ketahui sih dengan tahan dulu untuk Palembang itu ya sepakat program itu ya melok kabehan karena sedikit kan nanti. Kalau lah nanti ketua tidak bisa nanti bisa memanggilkan dari pengurus yang lainnya. Nah, nanti kok bensinnya itu dikumpulnya, jadi ada anggaran 30 orang, kurangannya kan kok transportnya itu ditahan di bodeng, betul oke? Lekuannya kurang kok desa. Pasti desa ini ngajak pesawat kabeh penake iki lho. Ngomong seperti ngene. Yo lha seperti kei wedhus iki kowe sak digendap neng. Iya. Iki kok kira-kira iki lek terus hari iki terus sapa ngono terus kaya ngopo sabate kan. Yang pasti itu adalah guyonan kita dalam rangka untuk mengawali kegiatan pada hari ini pelatihan ternak sehingga nanti diharapkan apa yang kita peroleh ilmu pada hari ini betul-betul bisa bermanfaat. Dan jangan lupa bahwasanya nanti di tahun ini juga ada namanya pun SIM, sistem informasi manajemen. Berarti ini mungkin SIM ternak, berarti sistem informasi manajemen ternak. Jadi dengan semua itu dalam rangka untuk mengelola ternak bisa tidak sebebas apa yang dibayangkan. Artinya ini kita batasi bersyarat itu memang tujuan dari pemerintah desa itu orang kok istilah ini kayak program terus duitnya sentek, ekspedisi jadi terus tidak ada keberlanjutan betul. Jadi ini adalah memang dalam rangka kita jangka panjangnya itu adalah betul-betul punya efek domino yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat melalui peternakan ini. Sehingga dari pemerintah desa bekerjasama dengan Brawijaya Malang itu menghadirkan para pokoknya ahli lah, mulai dari peternakan, kemudian dari pertanian. Itu nanti insya Allah selama ini kan kita bisa mitra dengan Brawijaya dan kita harapkan kepada Universitas Brawijaya Malang agar supaya juga jangan malah-malah untuk bermitra dengan desa seluruh, sehingga harapannya nanti di tahun 2022 ini walaupun mungkin secara SDG itu di tahun 2022 itu berakhir, nanti kita sambung lagi 2023, kemudian 2024 dan selanjutnya. Karena yang pasti kami mewakili masyarakat desa seluruh sangat sekali membutuhkan ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Universitas Brawijaya Malang. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Universitas Brawijaya Malang yang memang beberapa tahun ini sudah mendampingi desa seluruh, dan kami selaku warga masyarakat desa seluruh juga sudah sangat bisa merasakan dampak dari pendampingan yang dilakukan oleh Brawijaya, sehingga dari rasa nyaman dan kemudian merasakan dampak yang setelah didampingi oleh Brawijaya, kami semakin cinta kepada Brawijaya untuk menjadi mitra kami. Seperti itu Pak. Dan nanti mohon disampaikan kepada Brawijaya pengurus, istilahnya rektoratnya atau apa, intinya seluruh pokoknya bangga nuwun bisa mitra. Lewat Pak nggih. Nah, disampaikan ini Pak Kampono ini mewakili wong 7.000 warga masyarakat desa seluruh. Wabillahi mekaten untuk mengawali kegiatan ini agar bisa berjalan lancar, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Terima kasih. Kami selaku pembawa acara mungkin cukup sekian. Untuk selanjutnya Pak
waktu sepenuhnya kami serahkan dari tim Brawijaya. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas yang saya terima kasih seluruh sekretaris desa Masuki sebagai tuan rumah. Memang kita sudah dua kali berkunjung di sini dan alhamdulillah menemukan lokasi yang pas untuk kita mengadakan sharing. Sharing itu artinya tadi ilmu lapangan dan ilmu samping kampus. Kebetulan kita membawa Dr. Agus, kebetulan Dr. Agus Sugiarto ini ahli di bidang daya ternak. Dalam program matching fund kerjasama Universitas Brawijaya dan Desa Selur, kami akan mendapatkan yang gurunya itu adalah sebenarnya waktu itu menindaklanjuti oleh program-program desa sebelumnya, yaitu terkait penyediaan pupuk organik mandiri dalam rangka pemenuhan kebutuhan pupuk para petani di desa sini. Kebetulan saja ada beberapa data yang diberikan kepada kami dari desa sini terkait jumlah ternak yang ada di sini. Sehingga kemudian kita coba menelusuri yang sebelum menuju ke tersebut kita perlu memantapkan karena memang basic untuk rumah organik atau rumah produksi organik itu tentunya basic yang kebutuhan karena kita akan menerapkan limbah ternak yang ada di masyarakat bahan pembuatan pupuk. Nah, oleh karenanya maka untuk menjamin keberlanjutan atau sustainabilitas namanya jaminan bahwa bahan pupuk itu terus tersedia, maka kita mulai dari siapa yang kemudian mengerjakan kalau itu dalam diskusi kami di tahun 2021 ya, mungkin itu setelah program dokter Nabi. Nah, kami juga kita nah, maka dengan jumlah yang lebih dari 10.000 atau lebih dari 12.000 ekor kambing dan sekian ratus ekor lembu sebenarnya sangat mungkin untuk membuat tentu nanti disesuaikan dengan kondisi hara tanah yang ada, kemudian kira-kira kebutuhan pupuknya apa campurannya sehingga NPK itu bisa terpenuhi. Misalnya lebih harusnya N, maka kita memutuskan. Tapi kalau harus ada P dan K-nya, fosfor dan kalium, itu harus ditambahkan apa? Misalnya untuk kotoran ayam kan juga tidak jauh itu tenaga, paling untuk campuran itu juga tidak. Tapi fokusnya itu memang manfaatnya dari kotoran ternak kambing dan mungkin sapi. Kambing itu yang paling bagus. Dari sana apa yang nanti kita lakukan? Operatornya beberapa peralatan mesin pengolah pupuk. Dan karena ini kita dengan desa dan desa itu juga berharap desa maju, maka kita juga mengajarkan untuk membuat pakan baik kepada peternak maupun nanti pengurus BUMDes, sehingga ternak apakah itu ternak olahan dari hijauan yang sudah dilayukan atau olahan dari pakan yang non hijauan. Nah, kita juga akan lakukan beberapa mesin untuk mengolah pakan ternak. Nanti bisa dikelola oleh BUMDes sehingga BUMDes kemudian bisa menghasilkan pakan yang potensial, pakannya nanti bisa ditukar dengan hasil ternak dan seterusnya. Jadi memang lingkaran ini harapan kami menjadi kemitraan antara BUMDes dengan kelompok ternak. Kemudian kami sebagai bagian dari Bank Gigi itu
mensupport apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi nanti ada selain ini nanti budidaya, ya bagus ya, budidaya ternak. Kemudian di waktu yang lain nanti kita akan adakan juga untuk pembuatan pakan. Pakan itu artinya begini, kadang-kadang kan orang berpikirnya pokoknya seneng mangan, ya berarti cocok gitu. Sama dengan kita senengannya pecel ya begitu. Tapi kan kira-kira kalau hanya pecel saja kan, kalau kita inginkan gemuk sehat, kira-kira ya kurang kan nonton gitu. Sehingga dengan pola pakan yang bisa kita buat, bahannya mungkin sama, prosesnya bisa berbeda sehingga memenuhi beberapa unsur yang dibutuhkan oleh hewan gitu ya, oleh ternak. Itu nanti kita akan lihat juga di sini Pak, pokoknya di seluruh, nggak tahu nanti terserah Pak kakesnya apa di sana atau juga di sini. Saya kira tahu saja enaknya di mana. Kalau di Mas Budi itu saya kira yang representatif lah untuk kegiatan ini. Kemudian kita masih ada kegiatan lagi mengajak bapak-bapak sekalian, nggak tahu apa ada ibunya ini, bapak-bapak ya, itu kita ajak untuk melihat semacam fasilitas pengembangan ternak atau fasilitas untuk pembelajaran ternak di Universitas Jaya, yaitu di laboratorium peternakan Fakultas Peternakan Universitas Jaya dan di Agro Teknopark. Itu ada beberapa tempat nanti kita yang akan kita kunjungi yang terkait dengan peternakan di daerah Haratnya Kepanjen. Kami juga siap memfasilitasi apabila ada kades dan perangkat menyekolah kandang, putranya atau ini di balai di unit pelaksana teknis ternak, tapi harus 1 bulan, biaya-biayanya yang bukan Pak Kades, biaya-biayanya itu nanti mungkin paling tidak ada 2 atau 3 orang. Nanti harapan kami itu mereka menjadi sumber informasi, terus membentuk komunitasnya. Kenapa ini kenapa insya Allah masih ini kena ini obatnya yang lagi. Jadi macam-macam dalam makanya butuh 1 bulan, bukan 1 hari. 1 bulan itu karena yang nanti belajar mulai dari bagaimana mengelola ternak, bagaimana membuat makan, bagaimana sampai ke inseminasi, bagaimana merah susunya, bagaimana ini kan belum diperang ya. Kali grosol atau sekian grosol itu per liternya 30 kalau di PT itu. Nah nanti untuk selanjutnya misalnya kalau sudah benar-benar bisa diperang, diajari bagaimana membuat olahan susu kambing lebih mahal lagi harganya. Biasanya cukup mahal. Nah itu selain meningkatkan kesehatan masyarakat, juga kalau nanti kemudian des menginisiasi untuk membuat kita siap mendatangkan orang-orang yang kompeten di bidang ini. Kebetulan pulau Mbak Timo bidangnya di mesin, waktu itu kita kebetulan saya sampai sekarang masih ketua Dr. Mengabdi, dan kok tahun ini kerja selama dengan Pak Kades dan teman-teman itu usul program asli pulau saya tambah bukan tidak jauh ya. Besok pulau ini malah main kepleset yang di miskin, udah terakhir ininya datanya seluruh sih lumayan, seluruh sih desa berkembang, tapi tahun ini pokoknya harus menjadi desa maju. Nanti biar ada Mas Andi yang bisa mengajari bagaimana menaikkan. Jadi peralatan atau pokoknya apa atau lembaga apa yang boleh diadakan sehingga kemudian naik grade menjadi desa maju. Sosok kali naik 2 lancar sama
nggak tahu kalau di hari ini berapa itu Mas Andi punya aset Jatim. Nah itu pokoknya kalau kita sudah masuk dan nanti yang tahun itu target perguruan tinggi juga harus mampu membawa desa itu naik grade gitu ya, jangan sampai kita sini berapa itu masih tetap oke. Terus yang terakhir nanti terkait dengan pembuatan lahan, kita sudah survei di jauh biasanya di Bulog Buri, dan kalau nggak salah kemarin kemudian Mas DPR itu mau bantu rumah pengolahan kompos, tapi bentuknya nanti karena bagaimana permintaannya keren buat kita buatkan master plan itu semacam dokumen dalam satu area itu mungkin foto nopo mawon, karena di dalam undang itu nanti ada pengolahan susu, kafe susu paling depan itu jadi secara bertahap mungkin. Jadi apakah bentuknya warna itu untuk menjaga imunitas masyarakat agar bisa memenuhi sendiri. Kami punya sebuah desa binaan di daerah bulan-bulan itu, berarti daerah belum tahu itu kalau kita masuk naik sepeda motor 4 jam, jalannya kira-kira atas motor dari hutan terus masih belok ke kanan, nggak ada kendaraan. Tapi ya kalau sudah masuk ke daerah kebutuhan pangan itu sudah akan semua terpenuhi, mulai dari hasil panen padi, kemudian buah-buah, ternak itu melimpah, tetapi mereka kan nggak bisa jual-jual, kecuali kalau mau menghadapi kira-kira jarak 4 jam perjalanan udara sudah bertolak. Apa? Nah, ini kemarin gubernurnya dan sebagainya juga sudah ini akan memperbaiki caranya sehingga cuma gini risikonya nanti kalau itu masuk nanti terus orang-orang jual hasilnya keluar, dijualnya barang-barang kota yang harganya lebih mahal, kadang-kadang tidak dibutuhkan sebenarnya oleh masyarakat. Kejadiannya kan nonton ya, kulkas ditumpuk atas waktu itu orang-orang Madura nonton lagi panen ikan, kulkas ditumpuk tapi listrik dari motor. Madura itu beberapa pengalaman di daerah ini masuk itu kira-kira 120 kakak kita masuk di daerah sini. Tapi nanti kalau kita lewat lagi itu jalan setapak, bisa sepeda motor tapi harus hati-hati. Tanggurikon itu setelah itu lewat hutan, masuk lagi ada kampung lagi 200. Madura itu begitu, kalau yang di Jawa, yang di Jawa itu polanya seperti itu. Jadi kita kadang-kadang nih naik WA masyarakat itu kita naik datang itu, kira-kira nanti 3-4 hari pokoknya jauh hari sudah kita beritahu kan. Kalau kita mau ke sana nanti jemput di mana? Kita jemput di sini.